Assalamualaikum, hello, welcome back to my channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar tak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Pagi ini aku awali dengan aku yang lagi beberes kamar yang super duper sangat berantakan. Dan beginilah rutinitas aku setiap harinya. Meskipun ada rasa bosan, tapi rasa bosan itu harus dilawan ya guys. Nah, semuanya itu aku singkirin, semuanya aku turunin pokoknya ke bawah. Lalu aku tarikin setiap pinggiran spraynya agar terlihat rapi. Ya kayak gini ya guys. Nah, terus aku ambil sapu lidi untuk aku kebut-kebutin. Karena ini itu banyak kayak bekas-bekas kotoran, entah itu pasir atau apa. Aku juga nggak tahu ya guys dari mana asalnya itu. Padahal kita nggak bersendal ya naik di kasur. Setelah kasurnya aku kebutin, aku susun satu persatu, mulai dari boneka, bantal, guling, dan juga sarung-sarungnya itu. Tapi sebelum sarungnya disusun itu, jangan lupa dilipat dulu ya biar kelihatan rapi. Dan sambil aku beberes, aku mau sambil cerita. Tapi guys, cerita ini tuh bukan bohongan ya, ini real pengalaman aku. Dan kali ini aku mau lanjutin cerita aku yang tentang apakah aku betah di tempat kerjaanku yang baru ataukah nggak betah kayak kerjaan sebelumnya. Dan bagi teman-teman yang baru nonton video ini, boleh nonton video sebelumnya ya agar ceritanya nyambung. Ya guys, kemarin aku sempat lupa cerita kalau sebelum aku kerja di pabrik plywood itu, aku juga pernah kerja di mall, tapi mallnya itu kayak pasar, soalnya memang itu dekat banget dari pasar. Dan kebanyakan yang ngisi ruko mallnya itu kayak usaha-usaha sendiri gitu loh guys. Jadi kebanyakan yang kerja di situ gajinya nggak UMR dan memang nggak pakai ijazah juga sih, tapi nggak semuanya ya. Dan lagi-lagi aku dibantuin keluarga, jadi aku bisa kerja di situ. Pokoknya setiap aku dulu tuh kerja, aku pasti selalu sama keluarga. Karena aku ini pendatang kan, jadi aku gak ngerti seluk-beluk di kota. Apalagi aku nih dari kampung yang sangat-sangat pelosok, jadi dunia luar itu gak tahu. Meskipun aku udah tahu rasanya susah cari kerjaan, lagi-lagi aku gak betah kerja di situ. Soalnya ya itu, aku sama bos yang cewek gak nyaman. Pokoknya adalah masalahnya. Dan juga di situ ada beberapa teman yang suka mandang aku sebelah mata gitu sih guys, kayak ngelok-ngelok gitu. Ya mungkin niatnya cuma bercanda, tapi kan aku waktu itu baperan, jadi aku lebih banyak diamnya. Dan padahal sebenarnya itu aku nyimpen di dalam hati. Aku mau marah juga aku nggak bisa gitu ngomong kayak mana, apalagi aku juga baru kan di situ. Dan akhirnya 2 bulan kurang aku resign. Alasannya aku mau pulang kampung, padahal aku cuma mau pulang ke rumah kakak aku. Nah, di sanalah akhirnya aku kerja lagi di plywood itu. Sebenarnya kerja di pabrik plywood itu aku suka sih, cuma balik ke niat awal, mau merantau cari kerjaan yang sesuai dengan ijazah. Meskipun aku cuma lulusan SMA, tapi bagiku itu sangat berarti karena aku mengemban itu selama 12 tahun. Dan sayang aja kalau nggak dipakai. Hingga akhirnya aku keterima kerja di mall yang sudah lama aku impikan. Dan di sana itu teman-teman juga jauh lebih menghargai ketimbang aku kerja di tempat sebelumnya. Mungkin karena kami sama-sama perantau, jadi bisa saling menghargai. Dan temanku itu ada yang dari Flores, Madura, Jawa, Banjar, Medan, dan Sulawesi yaitu aku. Dan selama aku kerja di sana kurang lebih 4 tahun, itu banyak banget pengalaman-pengalaman yang aku rasakan, dan itu sangat berkesan, yaitu mulai dari percintaan, pertemanan, kekeluargaan. Dan meskipun gak bisa dipungkirin kalau di dunia kerja itu pasti ada aja gitu masalah yang muncul, baik itu kita sama partner kerja kita ataupun sama atasan kita. Namun kita harus tetap menghadapi lalu mencari solusi yang baik supaya masalahnya tuh nggak berlarut-larut gitu loh guys. Jadi pas aku kerja di sana itu aku ngekos ya guys, soalnya jarak dari tempat kerja aku ke rumah saudara itu jauh banget, makanya pilihannya yaitu ngekos. Meskipun agak ragu juga, karena dipikir-pikir anak kos itu pasti lebih ke bebas, pokoknya pergaulannya bebas lah gitu dan lebih ke negatif. Dan setelah aku jalani ya ternyata ya nggak gitu juga sih, jadi tergantung dari individunya ya guys, jadi jangan disamaratain. Dan ngomongin soal kos ini, aku lama banget baru nemu kosan yang
tepat gitu, alias aku bisa betah lama tinggal di situ. Jadi sebelumnya itu aku juga sana sini pokoknya cari kosan, pindah sana sini gitu, angkat-angkat barang ya, sebenarnya juga capek sih ya. Dan alhamdulillahnya ini teman kerja aku juga sih yang nyaranin buat tinggal di kosnya dia. Katanya ibu kosnya itu baik dan juga tempatnya nyaman, kayak berasa rumah sendiri gitu. Dan alhasil ya aku pindah ke sana, dan memang kenyataan yang teman aku bilang ini, hingga akhirnya aku bertahan di situ. Kurang lebih berapa ya, 2 tahun kah atau 3 tahun, pokoknya sampai aku resign dari tempat kerjaku itu. Dan sampai sekarang tempat yang aku kangenin itu ya kamar kosku itu guys, ya kadang-kadang sedih kalau ingat. Oke, balik lagi ke tempat kerja. Selang 1 bulan kerja dapatlah aku gaji pertama, dan masya Allah aku sangat bersyukur karena bagi aku itu sangat lumayan. Pokoknya hari-hari aku lalui dengan sangat bahagia, dan tidak lupa pula sesekali aku berkunjung ke rumah keluargaku. Dan di sanalah aku juga bisa ngerasain apa yang aku mau, aku bisa beli dengan hasil jeripaya sendiri gitu loh guys. Jadi kayak ada kebanggaan tersendiri. Dan banyak yang bilang masa-masa paling indah itu adalah masa-masa sekolah. Tapi bagi pengalaman aku sih, masa-masa yang paling indah dan gak bisa aku lupakan itu adalah masa-masa ketika aku sudah bisa menghasilkan uang sendiri, alias masa kerja. Mungkin karena zaman aku sekolah itu aku tumbuh dewasa dipaksa oleh keadaan, karena pada zaman itu aku tinggal sama bapak aja, soalnya ibu aku udah meninggal dari 7 tahun dari umur aku 7 tahun. Jadi aku tuh kayak dibesarkan tanpa kasih sayang seorang ibu. Itu kan rasanya beda ya guys, kalau kasih sayang bapak sama ibu gitu ya. Dan sebenarnya juga aku ada aja sih saudara, banyak aku kakakku, cuma mereka udah sibuk gitu sama urusan masing-masing. Tapi apapun yang terjadi di dalam hidupku, baik itu di masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang, aku tetap mensyukuri karena ini adalah takdir yang sudah ditentukan Sang Pencipta, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Oke guys, kayaknya untuk ceritanya sekian dulu ya. Soalnya aku mau lanjut masak-masak nih, dan takutnya juga kalian pada bosan lagi dengar ceritaku. Oke, di sini aku menggunakan 4 sendok makan itu tepung terigu, lalu aku gunain 1 sendok makan untuk tepung berasnya. Nah, ini 1 sendok teh garam biar lebih gurih ya guys. Terus aku tambahkan air sedikit demi sedikit aja. Kira-kira di sini aku mau bikin apa ya? Ada yang bisa tebak gak? Ya betul, di sini aku mau bikin sanggar. Itu loh guys, sanggar pisang yang kering itu. Kalau di daerahku sih namanya dampok pisang. Kalau di daerah kalian namanya apa ya guys? Jadi kemarin guys aku habis beli pisang dan kebanyakan akhirnya nggak keolah semua, dan udah mau matang banget gitu. Akhirnya aku inisiatif buat bikin dampok pisang ini. Bikinnya sangat mudah, tinggal kita jemur aja kurang lebih 2-3 hari jika cuaca mataharinya terik. Dan di sini pisangnya aku mau lumuri lagi dengan tepung, soalnya ini pisangnya mau aku goreng semua. Habisnya enak banget sih. Dan sambil aku ngegoreng, aku juga mau bikin teh ya guys, soalnya kayak ada yang kurang gitu loh guys kalau nggak ada teh manisnya. Oke, ini pisang gorengnya udah mulai berubah warna aja nih guys, jadi aku mau balik dulu kayak gini biar matangnya sempurna. Nah, jika udah berubah warna kecoklatan merata kayak gini ya guys, boleh langsung diangkat lalu tiriskan. Nah, ini aku penggorengan yang kedua ya guys. Oke, lanjut di bagian pembuatan teh. Di sini aku menggunakan gula 2 sendok makan, dan di sini aku mau bikin teh 2 gelas, soalnya satunya itu buat Pak Su tercinta. Oke, lanjut nyaring-nyaring teh. Di sini aku menggunakan teh tubruk ya guys.
Soalnya ini requestan Pak Su, dia itu suka banget minum teh kayak gini, katanya harum betul. Jadi di sini aku bikin tehnya nyambi-nyambi goreng ya guys, kayak gini. Nah ini udah mulai kelihatan mateng, jadi langsung aku angkat. Dan jangan lupa ditiriskan juga agar tak menyerap minyak. Nah ini aku aduk-adukin lagi semua tehnya biar gulanya larut. Dan tarat, udah matang aja nih guys. Waktunya kita eksekusi nih. Ini lihatlah penampakannya, ya kayak gini ya. Ini tuh rasanya manis banget. Aku mau menikmati dulu ya guys. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih ya telah ngikutin aku sampai selesai. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.